Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di D&D Workshop. Oke, sekarang kita kedatangan sebuah rotary hammer drill dari Inco. Sebelumnya saya pernah mengulas kakaknya ya. Jadi Inco yang model di atasnya ini, tapi karena itu wattnya itu 1050 watt, jadi nggak semua workshop atau rumah itu bisa pakai. Jadi yang perlu teman-teman ketahui di sini adalah yang namanya rotary hammer drill itu untuk serbaguna ya. Jadi bisa buat bor tembok dan bor beton. Tapi kalau yang namanya bor tembok itu nggak bisa digunakan untuk bor beton. Bisa sih kalau kalian paksakan, tapi dalam segi ketahanannya pasti cepat aus tuh gigi-giginya. Oke teman-teman ya, di boxnya ini tertulis ada 4 fungsi bolak-balik. Nah jadi kalau yang kakaknya itu nggak bisa dibuat bor bolak-balik ya. Lalu untuk pengeboran kayu itu 30 mm ketebalannya, untuk besi 13 mm, dan untuk beton itu 26 mm. Nah kalau kakaknya itu sekitar 28 kalau nggak salah ya. Oke, kita lanjutkan. Untuk frekuensi impactnya itu 0 sampai 4000 bit per menit. Lalu RPM nya itu 1100 maksimal. Tegangannya 220 volt. Dan ini motornya itu 800 watt ya teman-teman. Jadi kalau kalian di rumah listriknya 900 watt, saya rasa ini bisa jadi solusi. Oke, selanjutnya kita unboxing aja ya. Jadi teman-teman langsung simak videonya sampai selesai. Dan kalau kalian pengen membandingkan dengan yang kakaknya ya, RH10508, itu kalian bisa cek linknya di atas ya, saya cantumkan linknya. Oke, di dalam paket pembeliannya kita dapat sebuah koper plastik seperti ini. Ya ini harganya sekitar 900 ribuan ya teman-teman. Gak beda jauh sih sebenarnya sama yang kakaknya. Oke, sekarang material dari kopernya ini solid ya, gak ada kesan murahan gitu ya. Dan di atas ini ada tempat untuk kalian kalau mau gantungkan gembok di sini supaya nggak gampang dibuka sama orang lain, bisa. Lalu kunciannya, nah seperti ini ya, dari besi, keren ya. Bahkan merek yang lebih mahal dari ini biasanya kunciannya itu masih plastik ya teman-teman. Oke, ini penampakan unitnya. Kita dapat beberapa mata bor atau mata bobok. Di sini ini mountingnya kalau nggak salah sudah SDS Plus ya. Jadi lebih kokoh, lebih mudah untuk dibongkar pasang. Ini ada stick guide-nya untuk memandu kedalaman bornya. Selanjutnya kita dapat buku petunjuk yang mana nggak pernah saya baca. Oke, sepertinya sudah nggak ada lagi ya. Langsung kita ke unitnya teman-teman. Oh, ini kita masih dapat sepasang karbon brush ya, lumayan buat cadangan. Oke, kita lanjut ke unitnya. Jadi seperti di produk-produk Inco yang lainnya, warnanya itu kuning orange gitu ya. Ada balutan warna hitamnya di karet-karetnya. Jadi kesan solidnya itu dapet ya teman-teman. Dari penampakannya aja sudah kelihatan kalau ini solid sekali. Oke, kita ke desain dulu ya. Jadi setiap produk Inco yang saya tahu, mereka itu mematenkan desainnya ya teman-teman. Jadi walaupun dia produk yang nggak terlalu mahal sih menurut saya, tapi model-modelnya itu nggak ikut-ikutan produk lain, nggak jiplak gitu ya. Jadi dia punya engineer sendiri untuk mendesain gimana caranya Inco itu punya desain yang khas gitu ya. Saya rasa untuk materialnya ya ini solid sekali, dan plastiknya pun ya plastik yang tebal dan sangat kokoh menurut saya. Kelebihan lain yang saya suka di sini adalah handlingnya oke sekali, enak digenggam gitu teman-teman ya. Walaupun ini bobotnya agak berat, tapi ketika saya genggam dan akan saya operasikan itu rasanya sangat ergonomis. Dan ini teman-teman ya, jadi di sini ada petunjuk yang seharusnya ada di buku petunjuk, tapi mereka sematkan di bodinya. Mungkin mereka tahu ya kalau orang Indonesia ini males untuk baca, termasuk saya. Selanjutnya di bagian belakang ada spesifikasi teknis, kalian bisa baca sendiri, ini kecil-kecil tulisannya. Sorry kalau nggak fokus. Di bagian belakang ini ada sebuah slider, ini untuk mengatur arah putar dari mata bornya. Jadi kalian bisa setting searah atau melawan arah jarum jam. Selanjutnya ini triggernya ya. Kalau di keterangannya sih ini variable speed, dan ini ada locknya, ada kuncinya. Kita cek nanti. Oh ya teman-teman, di video ini nanti kita juga akan mengetes benar-benar 800 watt kah atau di atas 800 watt ini kebutuhan dayanya. Kita pakai nanti avometer digital ya.
Next, di sini ada handle. Jadi handle ini quick release, untuk memasang dan melepasnya tinggal diputar searah dan berlawanan arus jarum jam. Ya, seperti ini aja. Dan ketika sudah terkunci, ini sangat kokoh dan kuat ya teman-teman. Dan jadi satu dengan handle-nya, ini ada tempat untuk memasang guide atau pemandu kedalaman bor ya. Ya, tinggal digeser-geser gini aja. Sangat praktis. Oke, selain kontrol panel yang ada di belakang yang untuk mengarahkan arah putarnya itu searah dan berlawan jarum jam. Nah, di depan ini juga ada pengaturan untuk mode hammer. Untuk memutar kita pencet tombol kuning dan kita geser. Nah, kalau di tengah-tengah seperti ini itu untuk mengatur sudut dari mata bor. Kalau mengarah ke atas seperti ini untuk hammer drill. Lalu kalau kita arahkan ke depan, ini hanya mode drill atau mode bor saja. Nah, di sini kan cuma ada 3 nih modenya. Kenapa kok disebutkan 4? Karena yang untuk mode bor itu bisa untuk mode bolak-balik. Oke, selanjutnya kita akan coba pasang mata bornya ya teman-teman. Saya akan praktekkan untuk yang mata bor beton. Di sini yang akan saya pasang adalah mata bor beton ukuran 8 mm. Oke. Jadi mountingnya SDS Plus ya. Jadi seperti apa praktisnya? Ya, seperti ini aja sudah terkunci teman-teman ya. Ini sudah kuat dan nggak mungkin lepas. Untuk melepas mata bornya, nah cap kuning kalian tarik ke belakang dan mata bor kalian tarik ke depan. Bonus mata bornya, jadi ada bor bobok runcing seperti ini. Ada lagi bonus berupa mata bor bobok yang pipih. Nah, yang seperti pahat ya, seperti ini teman-teman. Ini untuk melepas keramik oke sekali. Oke, selanjutnya untuk bonus mata bor beton ya, kita dapat 3 ukuran. Yang pertama 6 mm. Lalu ini yang saya pegang ini 10 mm ya. Yang 8 mm itu saya pasang di mesin bornya. Nah, ini yang 8 mm. Di toko online mata bor SDS ini lumayan mahal ya. Jadi lumayan nih kita dapat 5 piece bonus mata bor. Oke, selanjutnya yang mungkin kalian tunggu-tunggu, kita akan mencoba untuk mengukur kebutuhan daya atau berapa watt sih untuk mengoperasikan mesin ini. Untuk putaran tanpa beban di mode drill itu sekitar 300 watt ya teman-teman. Sekarang kita coba di hammer drill. Nah, kalian lihat ini berapa wattnya. Untuk mode hammer drill dia di 360 watt ya. Lalu untuk mode demolish atau mode bobok ini berapa? Oke, untuk overall jadi ya di kisaran 300 sampai 400 watt lah mungkin ya maksimalnya kalau tanpa beban. Nah, kalau dia membandrol sampai 800 watt itu mungkin untuk full load ya. Jadi untuk digunakan untuk ngebobok beton atau mengebor besi atau kayu ya, seperti itulah. Saya rasa untuk kalian yang listriknya terbatas, bor bobok beton ini bisa kalian gunakan sebagai alternatif yang lumayan oke. Jadi kan biasanya kalau kita di interior kita akan masang kita akan masang kitchen set. Nah, kita biasanya kan butuh nih bor bobok, dan kebanyakan di perumahan-perumahan kan masih 900 watt nih listriknya. Nah, alat ini bisa kalian bawa. Oke, kebetulan kita ada pekerjaan sedikit di tepi kolam renang. Ya, kita langsung bawa ke lokasi ya. Oke, yang pertama kita gunakan mode bobok dulu ya teman-teman. Ini untuk menghancurkan atau menusuk permukaan yang keras.
Baik Sobat DND semuanya, jadi untuk kesimpulannya, berbobot dari Inco RGH 9018 ini saya rasa sudah cukup untuk bisa diajak kerja ya. Kalau umpamanya kalian seperti kami yang sering dapat job di perumahan yang masih listriknya 900 watt, nah ini bisa jadi alternatif atau pilihan yang oke. Karena kita lihat dari segi harganya dan build quality, saya rasa worth it sekali. Cuman untuk kalian yang butuh atau workflow kalian ada di tempat yang listriknya sering mencukupi ya, mungkin 1300 watt ke atas, kalian bisa pilih seri yang di atasnya ini, yaitu RH10508, sama dari Inco juga. Dia wattnya 1050 watt. Jadi kalau yang kita unboxing sekarang ini tenaganya atau energinya 2,5 joule. Kalau yang di atasnya ini mungkin terpaut sekitar 100 sampai 200 ribuan aja, kalian bisa dapatkan unit yang sudah memiliki tenaga 5 joule. Jadi 2 kali lipatnya. Jadi ya tergantung kebutuhan kita masing-masing sih. Punya dua-duanya juga lebih oke kan. Oke teman-teman, saya rasa cukup sekian ya ulasan dari kami. Kalau ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Kalian bisa berikan kritik dan saran di kolom komentar. Dan jangan lupa like, share, dan subscribe supaya kalian tidak ketinggalan video-video dari kami selanjutnya. See you in the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.